Rodrigo Bassani masuk radar, lini tengah Persija bakal makin mewah. Isu panas kembali mengitari Persija Jakarta, kali ini sorotan tertuju ke lini tengah yang berpotensi naik kelas. Nama Rodrigo Bassani disebut masuk radar dan bisa mengubah peta kekuatan Macan Kemayoran. Rumor makin kencang soal Rodrigo Bassani yang dikaitkan dengan Persija Jakarta untuk putaran kedua Super League 2025-2026. Gelandang kreatif asal Brasil itu dinilai cocok menambah variasi serangan dari sektor tengah. Bassani dikenal punya visi bermain dan keberanian melepas tembakan jarak jauh. Karakter tersebut dianggap sejalan dengan kebutuhan Persija yang ingin tampil lebih dominan dalam mengontrol ritme permainan. Di tengah isu masuknya Bassani, Persija justru dikabarkan akan melepas satu gelandang asingnya. Gustavo Franca disebut tidak lagi masuk dalam skema tim pada putaran kedua musim ini. Kondisi tersebut membuat Arema FC bergerak cepat. Klub asal Malang itu kabarnya tertarik menampung Gustavo Franca dari Persija Jakarta dengan status pinjaman. Arema FC wangsitnya ingin meminjam Gustavo Franca dari Persija San, tulis @ngapak football, Minggu, tanggal 4 Januari tahun 2026. Gustavo Franca sendiri didatangkan Persija Jakarta dari Londrina PR pada awal musim 2025-2026. Harapannya, ia bisa menjadi motor serangan baru di lini tengah. Namun realita berkata lain, bersama Persija, Gustavo Franca hanya tampil dalam 12 pertandingan dengan catatan 1 gol dan 1 assist, itu pun tercipta di 2 laga awal musim. Setelah periode tersebut, kontribusinya menurun drastis. Gustavo Franca tak lagi mencatatkan gol maupun assist dalam pertandingan selanjutnya bersama Persija Jakarta. Bahkan pada 3 laga terakhir, namanya tak lagi terlihat di lapangan. Termasuk 2 pertandingan terakhir, Gustavo Franca tidak masuk daftar susunan pemain Persija Jakarta. Minimnya kontribusi itu memperkuat kabar bahwa Persija siap melepas sang pemain. Langkah ini dinilai sebagai bagian dari penyegaran komposisi skuad di putaran kedua. Masuknya nama Rodrigo Bassani dalam rumor transfer memperkuat sinyal tersebut. Jika terrealisasi, lini tengah Persija akan diisi pemain dengan karakter lebih agresif dan kreatif. Di sisi lain, Arema FC menjadi pihak yang diuntungkan jika berhasil meminjam Gustavo Franca. Ia masih punya potensi untuk bangkit jika mendapat menit bermain reguler. Namun hingga kini, belum ada pernyataan resmi dari Persija Jakarta, Arema FC, maupun Gustavo Franca terkait rumor tersebut. Jakarta harus menang, Pramono Anung titip pesan khusus jelang duel klasik lawan Persib. Atmosfer panas duel klasik sudah terasa bahkan sebelum peluit dibunyikan. Persija Jakarta kini memikul harapan besar Jakarta jelang bentrok syarat gengsi melawan Persib Bandung di pekan ke-17 Super League 2025-2026. Sorotan datang langsung dari Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Ia menyampaikan pesan khusus agar Macan Kemayoran tidak kehilangan identitas permainan yang sedang dibangun dengan penuh kerja keras. Pramono meminta Persija tetap bermain agresif dengan tempo tinggi. Ia menilai pendekatan itu menjadi kunci kemenangan saat Persija menaklukkan Persijap Jepara pada pekan sebelumnya. Kalau melawan Persib, saya berharap Persija tetap bermain dengan tempo dan semangat seperti sekarang ini. Persaingan masih sangat ketat, ujar Pramono usai pertandingan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu, tanggal 3 Januari tahun 2026. Pesan tersebut bukan tanpa alasan. Duel melawan Persib selalu menjadi ujian mental dan konsistensi. Kesalahan kecil bisa berujung petaka di laga sebesar ini. Pramono juga menyinggung agenda Persib sebelum menghadapi Persija. Maung Bandung dijadwalkan lebih dulu melawan Persik Kediri yang berpotensi menguras energi dan fokus. Apalagi sebelum lawan Persija, Persib masih harus menghadapi Persik Kediri, tanah kelahiran saya, ujarnya. Pernyataan Pramono disampaikan setelah ia menyaksikan langsung kemenangan Persija atas Persijap Jepara dengan skor 2-0. Laga itu menjadi bukti progres permainan Macan Kemayoran. 2 gol Persija pada laga tersebut dicetak pemain muda Arliansyah Abdul Manan dan Aditya Warman. Kontribusi keduanya menjadi sinyal positif generasi tim. Pramono memberi apresiasi khusus atas keberanian Persija menurunkan banyak pemain muda. Menurutnya langkah tersebut menunjukkan keberanian klub menatap masa depan. Hari ini Persija lebih didominasi pemain-pemain muda yang luar biasa. Itu terbukti dari 2 gol yang dicetak Arliansyah nomor punggung 11 dan Aditya nomor punggung 36. Ini menunjukkan Persija tidak hanya bergantung pada pemain yang itu-itu saja, katanya. Selain hasil, Pramono juga menyoroti kualitas permainan. Ia menilai Persija tampil atraktif dan mampu menghibur penonton yang hadir langsung di stadion. Kalau dilihat dari pertandingan tadi,
Permainannya enak ditonton, ini jadi kado awal tahun untuk kita semua, pungkasnya. Kini tantangan sesungguhnya menanti, konsistensi tempo, mental bertanding, dan keberanian memainkan pemain muda akan diuji dalam duel klasik. Jakarta sudah memberi pesan, sisanya ada di kaki para pemain Persija. Keadilan harus ditegakkan, Persija Jakarta kibarkan bendera perlawanan terhadap putusan Komdis PSSI. Gelombang perlawanan resmi dikibarkan Persija Jakarta. Klub ibu kota menilai ada kejanggalan serius dalam putusan Komdis PSSI yang menjatuhkan sanksi berat kepada Rio Matsumura. Manajemen Persija Jakarta tidak tinggal diam menanggapi hukuman tersebut. Langkah banding ditempuh sebagai bentuk pembelaan terhadap hak pemain asing asal Jepang itu. Keputusan banding diambil setelah Komite Disiplin PSSI merilis surat resmi terkait pelanggaran disiplin Rio Matsumura. Hukuman larangan bermain 4 pertandingan langsung memicu reaksi keras. Absennya Rio dalam 4 laga jelas menjadi pukulan besar bagi Persija Jakarta. Apalagi sang pemain merupakan salah satu pilar penting dalam skema permainan tim. Selain sanksi larangan bertanding, pemain bernomor punggung 7 itu juga dijatuhi denda finansial. Nominal yang harus dibayarkan mencapai 50 juta. Komdis PSSI menilai Rio Matsumura melanggar kode etik sportivitas saat Persija Jakarta menghadapi Semen Padang dalam laga yang berjalan dengan tensi tinggi. Namun yang menjadi sorotan utama adalah minimnya penjelasan detail dalam surat keputusan Komdis. Persija menilai dasar hukuman tersebut tidak dijabarkan secara konkret. Di surat Komdis memang tidak dijelaskan secara spesifik, hanya disebutkan terkait perilaku yang dianggap tidak layak pada pertandingan melawan Semen Padang, kata Prapanca kepada awak media. Ketidakjelasan itulah yang memicu manajemen Persija Jakarta bergerak cepat. Mereka menilai sanksi seberat itu harus disertai penjelasan yang transparan dan terukur. Karena itu, kami mengajukan banding, jelas sosok yang akrab disapa Panca itu. Bagi Persija Jakarta, banding ini bukan semata soal membela satu pemain, melainkan upaya menegakkan prinsip keadilan dan kepastian hukum di kompetisi. Manajemen ingin memastikan setiap keputusan disiplin benar-benar berdiri di atas dasar yang jelas, bukan interpretasi sepihak yang berpotensi merugikan klub. Hingga saat ini, Persija Jakarta masih menunggu hasil tinjauan ulang dari Komisi Banding PSSI terkait nasib Rio Matsumura. Proses ini menjadi ujian penting bagi kredibilitas sistem penegakan disiplin sepak bola nasional. Publik kini menanti apakah keadilan benar-benar ditegakkan atau justru kembali dipertanyakan. Persija Jakarta telah mengambil sikap tegas, kini bola ada di tangan Komisi Banding. Keputusan akhir akan menjadi preseden penting bagi masa depan kompetisi.